Baik, kita lanjut dalam prinsip dunia asuransi. Sebelum memilih produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan Anda, yuk simak dulu 6 prinsip dalam dunia asuransi. Yang pertama, insurable interest atau kepentingan untuk diasuransikan, yaitu seseorang yang mengasuransikan harus mempunyai kepentingan atau interest atas harta benda atau objek yang dapat diasuransikan atau insurable. Objek yang diasuransikan juga harus legal dan tidak melanggar hukum serta masuk dalam kategori layak. Yang kedua, utmost good faith atau itikat baik, suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap semua fakta-fakta material atau material fact mengenai sesuatu yang akan diasuransikan baik diminta. Artinya seseorang penanggung harus dengan jujur dan terbuka menerangkan secara jelas serta benar atas segala sesuatu tentang objek yang diasuransikan. Prinsip asuransi yang satu ini juga menjelaskan tentang resiko-resiko yang dijamin maupun yang dikecualikan, termasuk segala persyaratan dan kondisi pertanggungan secara jelas dan teliti. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya, yaitu proximate cause, suatu penyebab utama aktif dan efisien yang menimbulkan suatu kerugian dalam sebuah rangkaian kejadian. Ketentuan prinsip dalam prinsip asuransi ini adalah apabila objek yang diasuransikan mengalami musibah atau kecelakaan, maka pertama kali harus akan dilakukan pihak perusahaan asuransi mencari penyebab utama aktif dan efisien yang ada yang dapat menggerakkan suatu rangkaian peristiwa tanpa terputus. Dari pertimbangan tersebut baru dapat ditentukan jumlah klaim yang diterima oleh pemegang polis. Kita melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman saya, yaitu indemnity. Nah, indemnity ini yaitu disebut ganti rugi, suatu mekanisme yang diharuskan penanggung menyediakan kompensasi finansial atau ganti rugi dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki. Nah, sesaat sebelum terjadinya kerugian, KUHD pasal 252, 253 dan dipertegaskan dalam pasal 278. Meskipun demikian, prinsip asuransi indemnity ini ingin memiliki ketentuan yang menyatakan pihak perusahaan asuransi tidak berhak menggantikan rugi lebih besar atau lebih tinggi. Subrogation. Nah, subrogation yaitu pengalihan atau perwalian. Nah, yaitu pengalihan hak dari tertanggung kepada penanggung jika si penanggung telah membayar ganti rugi terhadap si tertanggung. Nah, yang untuk yang keenam, contribution. Nah, contribution disebut kontribusi, yaitu bila pihak tertanggung mengasuransikan suatu objek ke beberapa perusahaan asuransi, maka akan ada yang dinamakan kontribusi dalam pemberian proteksi dari masing-masing. Polis asuransi. Polis asuransi merupakan sebuah bukti perjanjian tertulis yang dilakukan oleh pihak perusahaan asuransi atau penanggung dengan nasabah pengguna layanan asuransi atau tertanggung, yang isinya menjelaskan segala hak dan kewajiban antara kedua belah pihak tersebut. Polis asuransi akan menjadi bukti tertulis yang sah dalam perjanjian yang dilakukan oleh pihak penanggung dan pihak tertanggung. Baik, selanjutnya yaitu fungsi polis asuransi. Mengingat pentingnya sebuah polis asuransi, maka sudah sewajarnya jika Anda harus memahami keseluruhan isi dari polis asuransi yang dimiliki. Hal ini akan menghindarkan Anda dari sejumlah kerugian yang bisa saja muncul di hari yang akan datang akibat kurangnya pemahaman Anda terhadap semua detail yang tertulis di dalam polis asuransi. Dan yang terakhir, ada macam-macam polis asuransi. Nah, macam-macam polis asuransi yaitu ada 9. Yang pertama, polis kendaraan bermotor. Yang kedua, polis perjalanan. Yang ketiga, polis asuransi kesehatan. Dan yang keempat, polis asuransi jiwa. Dan yang kelima, polis asuransi rumah. Dan yang keenam, polis ditaksir. Dan yang ketujuh, polis tidak ditaksir. Dan yang ke-8, polis risiko perang. Dan yang terakhir yaitu
polis fee.